Kalau kita kan sekedar mengejar keutamaan ya, 1 huruf 10 kebaikan. Iya itu betul baik. Cuman jangan lupa ya, yang lebih wajib dari itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Yulia di acara podcast Biryani, berita Islami yang kekinian. Ya, saat ini alhamdulillah Darel Hijrah memiliki akun YouTube yang akan dikhususkan untuk Yayasan Darel Hijrah. Di sini untuk akun YouTube-nya sendiri kita akan melakukan beberapa podcast kajian ataupun berita-berita Islami yang kekinian untuk teman-teman Filah semuanya. Ya, oleh karena itu teman-teman Filah jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe karena subscribe kalian akan membantu untuk mengembangkan akun YouTube ini dan mendukung kita untuk selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk teman-teman Filah semuanya, walaupun di saat ini kita sedang tidak baik di Ramadan tahun ini ya, karena kita sedang berada di wabah pandemi COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan coronavirus. Tapi untuk teman-teman Filah jangan menjadikan ini sebagai alasan untuk kalian tidak mendapatkan kajian, karena alhamdulillah saat ini Darel Hijrah akan memanfaatkan fasilitas YouTube untuk memudahkan teman-teman semuanya untuk mencari beberapa referensi maupun solusi hidup bagi teman-teman Filah semuanya. Oke, untuk hari ini kita di podcast Biryani, berita Islam yang kekinian, kedatangan salah satu ustadz yang sebagai master trainer di Cinta Quran dan menjadi kepala pengurus Yayasan Rumah Tahfiz Quran Darel Hijrah, Ustadz Abu Syakir. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung dengan kami ya Ustadz ya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana Ustadz nih? Kita udah menjalankan puasa di hari ke-6 Ramadan ya Ustadz ya. Walaupun kita di tengah wabah pandemi coronavirus nih Ustadz, gimana menurut Ustadz kendala-kendala Ustadz saat ini? Ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita jadi banyak ya 99% ya aktivitas ada di rumah. Jadi kita jadi lebih banyak berkumpul dengan keluarga, terutama dengan anak-anak, sehingga bisa maksimal dalam berinteraksi dengan mereka. Iya Ustadz, kalau misalkan aktivitas Ustadz nih biasanya mengisi kegiatan ceramah di luar di masjid-masjid gitu Ustadz. Untuk Ramadan tahun ini seperti apa Ustadz ya? Ya, jadwal-jadwal yang sudah ada akhirnya ya di cancel semua. Gitu ya Ustadz baik ya. Ceramah ya, imam tarawih, terus training yang biasa saya keluar kota juga semua di cancel semua. Iya benar Ustadz. Sekarang kita serba aktivitas terbatas ya Ustadz ya. Tapi alhamdulillah saat ini kita beberapa fasilitas digital ya Ustadz ya. Jadi kita bisa membantu teman-teman di luar sana juga melalui podcast ini untuk memberikan informasi-informasi mengenai berita-berita Islam ataupun mengenai hukum-hukum Islam gitu Ustadz. Jadi alhamdulillah saat ini kita akan membahas tentang jihad nih Ustadz. Jihad di bulan Ramadan gitu. Biasanya kan kita kalau jihad tuh mindsetnya itu kan gimana ya Ustadz, harus berperang gitu. Berperang kepada orang-orang yang menyerang orang muslim Ustadz. Kalau jihad di bulan Ramadan ini seperti apa sih Ustadz sebenarnya? Ya alhamdulillah, jihad itu sebenarnya tidak identik dengan perang ya. Meskipun mayoritas ulama memang mendefinisikan jihad fisabilillah secara terminologi itu memerangi orang-orang kafir ya. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dengan metode tafsir tematis ya, tafsir maudhu'i, nanti kita akan bisa mendapatkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang jihad yang ternyata juga
tidak semuanya berbicara tentang perang ya. Karena perang sendiri di dalam terminologi Al-Qur'an ada istilah khusus yaitu qital. Kita, Nah, iya benar jadi ya. qatala yuqatilu qital. Membunuh ya. Iya, maksudnya. memerangi. Oh, memerangi. Nah, kalau membunuh itu ada lagi Oh, gitu. qatl ya, Oh. qatala yaqtulu ya. Banyak Jadi maknanya nih kalau iya. dalam bahasa Arab nih sebagai teman-teman ya. Jadi jihad sendiri arti sebenarnya adalah mencurahkan segala usaha dan upaya ya. Jadi bersungguh-sungguhlah secara praktisnya. Jadi jihad di jalan Allah di bulan Ramadan ini ya, dalam konteks bulan Ramadan adalah ya kita bagaimana memaksimalkan aktivitas-aktivitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keilmuan kita sehingga kualitas beragama kita ya, dalam istilah agamanya itu tadayyun. Jadi beragama kita itu, cara beragama kita lebih meningkat, kualitas pemahaman kita juga meningkat sehingga akan berefek langsung kepada ya kualitas amal otomatis. Gitu ya Ustaz. Jadi nih teman-teman, nih kan kalian udah tahu nih jihad tuh nggak perlu perang, kemudian perang gitu ya Ustaz ya. Ya. Kalau bisa saya pahamin mungkin menaati ketentuan-ketentuan Allah ya Iya, Ustaz ya. Itu betul. udah termasuk jihad juga Iya. teman-teman gitu. Terus kalau misalkan di bulan Ramadan nih Ustaz, jihadnya gimana nih baiknya? Ya, kalau di bulan Ramadan terutama di siang hari ya kita bagaimana berpuasa dengan memaksimalkan puasa kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Dan juga jangan hanya aktivitas pasif, contohnya ya hanya sekedar tidur menghabiskan waktu biar cepat berbuka ya. Nah, Iya, tapi katanya tidurnya orang puasa pahala loh Ustaz. iya, cuman itu ya kalau semua orang Islam prinsipnya begitu, nanti orang Islam gak akan maju-maju ya. Tidur semua kalau Tidur semua karena dia sedang beribadah. Iya. Nah ini sangat kontraproduktif ya dengan spirit yang ditanamkan dalam Islam. Karena dalam Islam itu sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat. Nah, Iya, masa kita benar. dengan tidur bisa memberi manfaat kepada orang Iya. lain? Gitu. Pokoknya orang muslim kalau misalkan mindsetnya itu tidur ada ibadah, dicariin udah tidur semua kayaknya Iya. Ustaz. Bangunnya malam hari. Iya. Ya, jadi kita dalam bulan Ramadan ini ya bisa dengan memaksimalkan, memperbanyak tilawah Al-Qur'an, dan jangan lupa pula di samping tilawah kita juga berusaha bagaimana memahami apa yang kita baca dari Al-Qur'an itu. Karena banyak umat Islam di bulan Ramadan ini orientasinya itu bagaimana sebanyak-banyaknya khatam Al-Qur'an. Oh, benar Ustaz. Cuman sayangnya banyak yang kurang memperhatikan dalam pemaknaannya, bagaimana memahami terjemahannya minimal ya bagi orang awam. Nah, sehingga justru itu sebenarnya yang wajib. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang bertakwa ketika mereka itu memahami. Jadi kalau sekedar tilawah titik ya, Iya. jadi khatam, bangga dengan khatamnya, ya itu justru mengutamakan yang sunnah tapi melalaikan yang wajib. Wajib. Nah, Benar, itu yang benar, betul. yang perlu kita luruskan dan kita lengkapi ya. Jadi Iya, benar. dari pemahaman umat Islam ini. Iya benar Ustaz. Biasanya kan kalau di sekolahan, ayo yang udah hatam berapa juz di Nah, Ramadan kan, ada yang sampai 5 kali tapi nggak tahu nih maknanya. Nah, gitu ya. harusnya sekarang harus ada gerakan bagaimana berlomba-lomba memperbanyak khatam terjemah Al-Qur'an. Nah, itu tuh. Nah, Bagus tuh Ustaz iya, karena apa? Ya itu dalam rangka usaha kita memahami Al-Qur'an yang itu merupakan kewajiban dan mentadaburi Al-Qur'an. Iya, Karena benar. perintah Al-Qur'an itu agar kita mentadaburinya, merenunginya, dan itu ya harus dari mulai memahaminya. Makanya Al-Qur'an berbicara afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Ya. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah
lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah, niscaya mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Tuh. Jadi itu harus kita galakan itu, gerakan mentadabburi Al-Qur'an dengan level masing-masing ya, setiap orang berbeda-beda, tapi minimal tadi dengan berusaha memahami apa yang dibaca dari Al-Qur'an, bukan hanya sekedar tilawah tapi juga qiraah. Karena qiraah itu lebih luas lagi dari tilawah, yaitu bagaimana membaca itu dengan memahami. Nah, kalau kita baca novel, baca koran, itu kan kita paham. Iya, benar. Nah, bagaimana kita membaca Al-Qur'an juga sama dengan ketika kita membaca novel, membaca koran, membaca buku-buku yang berbahasa Indonesia, sehingga kita betul-betul disebut membaca. Nah, kalau kita kan sekedar mengejar keutamaan ya, 1 huruf 10 kebaikan. Iya, itu betul baik. Cuman jangan lupa ya, yang lebih wajib dari itu ada, yaitu apa? Memahami itu. Memahami Al-Qur'an ya Ustadz ya. Jadi emang kita harus merubah mindset kita nih Ustadz. Kebanyakan orang kalau misalkan sampai 10 kali khatam tuh bangga itu. Iya. Padahal nggak tahu maknanya apa. Nah, gitu, itu yang perlu kita perbaiki ya. Itu udah bagus ya. Ketika umat Islam berlomba-lomba banyak khatam Al-Qur'an, itu sudah bagus. Terus harus tetap terus kita pupuk itu semangatnya. Nah, cuman juga harus kita lengkapi ya. Kita lengkapi bahwa itu masih belum selesai, masih koma ya, belum titik ya, masih kita harus berusaha untuk memahami, karena itu yang wajib dan itu bagi setiap muslim. Wajib ya tuh teman-teman ya, wajib nih maknai Al-Qur'an, jangan targetnya hatamnya aja ya Ustaz. Betul. Ya. Ya Ustadz, kan kita selain mentadaburi Quran, maknai Quran, kita jihad di siang hari itu kan juga dengan rasa dahaga dan rasa lapar ya Ustadz. Nah, untuk menahan itu semua mungkin mudah gitu. Kalau misalkan untuk menahan emosi nih Ustadz, biasanya di siang hari tuh Ustadz, bagaimana? Ya, jadi memang jihad di bulan Ramadan ini yang paling utama itu adalah berpuasa ya, karena itu merupakan yang wajib, yang ibadah spesial di bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana agar puasa kita betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus berikhtiar secara maksimal. Bagaimana puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari segala macam maksiat, segala macam dosa ya. Bahkan ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan kedustaan itu, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi orang berpuasa tapi masih berbohong ya, masih berdusta, masih menipu. Nah, itu puasanya tidak ada gunanya buat dirinya. Jadi Allah nggak butuh puasa orang yang seperti itu. Kenapa? Karena salah satu esensi dalam Islam, substansi ajaran Islam adalah akhlak. Iya, benar. Dan akhlak, salah satu akhlak yang mendasar sebagai orang Islam adalah jujur. Nah, jadi orang Islam ya harus jujur. Kenapa? Karena tujuan dari puasa itu dalam Al-Qur'an la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Dan sifat orang bertakwa adalah harus selalu berkata jujur. Jujur adalah kunci kesuksesan. Di mana-mana kalau diterima di perusahaan harus jujur dulu. Gitu. Jadi ternyata jihad di bulan Ramadan itu bukan perang ya Ustaz, tapi perang melawan diri sendiri untuk menjaga hawa nafsu, menjaga maksiat. Terus selain itu pastinya esensi puasa itu adalah menahan diri dari rasa dahaga dan rasa lapar nih Ustaz. Tadi kan kita udah membahas untuk jihad di siang harinya nih Ustaz. Kalau jihad di malam harinya itu apa Ustaz? Ya, perlu diluruskan juga tadi
maksudnya jihad di bulan Ramadan ketika memang kondisi kita membutuhkan kita harus perang ya harus perang. Cuman ketika dalam kondisi damai ya, kita harus memisahkan ya dan teliti ini karena hubungan kita dengan siapa saja hukum asalnya adalah damai, bukan perang, termasuk dengan orang-orang non-muslim. Nah, jadi perlu kita luruskan tentang masalah perang ini ya. Jadi pemaknaan jihad bisa juga dalam kita maknai perang ketika konteksnya memang mengharuskan kita harus berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam konteks jihad di bulan Ramadan dalam kondisi damai seperti ini di malam hari ya dengan banyak aktivitas ibadah ya, terutama yang disunahkan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih ya. Selain ibadah-ibadah wajib yang sudah ada ya, sholat maghrib ya, sholat isya ya, tilawah Al-Quran, tadarus. Nah itu adalah budaya yang sudah sangat baik di Indonesia, tradisi yang sudah sangat bagus di Indonesia ya, hampir di masjid-masjid. Biasanya di bulan Ramadan itu ada tradisi tadarusan. Iya benar-benar. Ya, cuman karena sekarang ada pandemik ini, jadi pemerintah menyarankan terutama di wilayah-wilayah yang zona merah ya, bahwa masyarakat sebaiknya ibadahnya dipindah di rumah ya. Tetap sholat wajib, tetap dianjurkan sholat tarawih, tetapi dengan keluarga inti, sehingga itu akan membantu pemerintah dalam mengerem ya penyebaran virus ini. Mutus mata rantai ya Ustaz ya. Iya benar. Saya tuh juga agak Ustaz, agak sedih biasanya datang ke masjid gitu. Kalau pengennya tuh langsung habis maghrib gelar sejadah shaf pertama pokoknya. Gitu. Tapi untuk sekarang di mana-mana masjid sendiri sudah ditutup ya Ustaz. Untuk sholat tarawih sangat susah menemukan masjid yang masih terbuka untuk kita. Betul. Karena ya semoga pandemi ini cepat berakhir lah ya Ustaz. Jadi kerasa banget ternyata tarawih itu hanya satu-satunya di bulan Ramadan gitu. Setahun sekali bertemu dengan tarawih gitu Ustaz. Ya alhamdulillah di sini kita udah tahu ya teman-teman untuk jihad di bulan Ramadan khususnya nih dengan keadaan yang damai itu di siang hari seperti apa, kemudian di malam harinya juga ya Ustaz ya. Terus kalau misalkan kita berjihad di bulan Ramadan nih Ustaz, seperti yang Ustaz jelaskan tadi ini pahalanya seperti apa yang akan kita peroleh? Ya. Ketika di siang hari ya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman ya, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosanya baik dosa di masa lalu. Nah, dosa-dosa yang di masa lalu. Nah, ini adalah tentunya janji yang sangat luar biasa. Jadi Allah menjanjikan ampunan bagi orang yang puasanya betul-betul karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang qiyamul lail ya di bulan Ramadan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala dari Allah, maka dosa-dosanya juga akan diampuni. Nah, ini tentunya pahala yang spesial hanya ada di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, meskipun dengan kondisi negara kita yang seperti ini ya. Iya benar. Ya nih buat teman-teman semua ya, walaupun kita sekarang lagi di wabah corona ini ya Ustadz ya, jangan lengah untuk ibadahnya, tetap beribadah walaupun di siang hari dan malam hari gitu. Betul. Walaupun kita dibatasi untuk beribadah tidak di masjid, tapi kita maksimalkan sebisa mungkin dengan keluarga di rumah ya Ustadz ya. Iya. Syukran Ustadz untuk penjelasannya terkait jihad di bulan Ramadan nih. Alhamdulillah sudah tercerahkan juga sayanya dan teman-teman di sini. Semoga teman-teman Filah semua yang di rumah juga ya udah tahu nih jihad di bulan Ramadan apa saja ya. Buat teman-teman Filah tetap semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Maksimalkan sebisa mungkin waktu di bulan Ramadan ya.
Keep happy, keep healthy, dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Demikian podcast Biryani, berita Islami yang kekinian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.